Halo, nama aku Jenny, aku dari Sidoarjo, aku ambil program au pair di Belgia. Waktu itu dulu waktu SMA udah pernah ada kayak kunjungan ke sekolah gitu, au pair tapi Jerman. Terus aku lulus kuliah kemarin udah sempet kerja setahun di Jakarta. Tapi kerja di Jakarta kurang cocok juga sih, nggak ada work life balance-nya gitu loh. Kalau di luar negeri kan kerjanya au pair pertama cuma 4 jam, terus aku bisa explore Eropa, kayak dunia baru kan buat aku, jadi menarik banget. Jadi kayak, aku pingin banget au pair nih, terus aku cari-cari, ada YIJ. Mulai dari SMA tuh udah mulai kerja, terus aku juga mulai bisnis. Terus aku ngerasa kalau keluar negeri itu lebih cerah gitu masa depannya, karena ya dunianya lebih luas, terus juga aku bisa explore lebih banyak hal sama punya banyak koneksi. Yang kedua tuh pas aku magang tuh di hotel, karena aku lulusan perhotelan kan. Bener-bener capek banget karena bisa 12 jam kerja ke atas. Jadi aku pingin punya work-life balance, jadi aku pingin keluar negeri karena kalau di luar itu lebih terjamin gitu. Yang ketiga, itu waktu aku udah kerja ini, aku kan scroll lagi tuh TikTok. Terus aku ketemu YIJ, terus keinget lagi, oh iya dulu kan pingin au pair ya. Terus aku coba ngechat tuh sama konsultan, dapetlah Mbak Sri. Itu dari pertama video call langsung jatuh hati. Aku waktu itu dapat 3 family kan, tapi waktu video call sama dia tuh langsung kayak, aduh connect nih sama anaknya, sama ibunya. Mereka tuh sama vibes-nya sama aku, sama-sama kayak, ceria banget lah. Jadi kita kayak match banget, cocok gitu. Yang pertama aku mau terima kasih sama Tuhan karena sudah dilancarkan semuanya. Terus yang kedua makasih buat diri sendiri udah berjuang sejauh ini, bisa ngelewatin semuanya. Terus makasih juga buat Kak Anissa sama Mbak Sri karena udah ngeyakinin aku dari awal, terus bantuin dari awal semuanya sampai sekarang. Buat kawan YIJ, Jenny tunggu di Belgia ya. Bye bye. Like this. Halo, nama aku Jenny, aku dari Sidoarjo, aku ambil program au pair di Belgia. Umur 23. Wih, umur 23 tahun dan udah punya plannya ke Belgia. Iya. Nanti udah lulus kuliah juga ya? Udah. Oke. Waktu itu dulu waktu SMA udah pernah ada kayak kunjungan ke sekolah gitu, au pair tapi Jerman. Terus aku lulus kuliah kemarin udah sempet kerja setahun di Jakarta. Tapi kerja di Jakarta kurang cocok juga sih. Jadi di Jakarta tuh lebih ke nggak ada work life balance-nya gitu loh. Kalau di luar negeri kan kerjanya au pair pertama cuma 4 jam, terus aku bisa explore Eropa, kayak dunia baru kan buat aku. Jadi menarik banget. Jadi kayak, aku pingin banget au pair nih, terus aku cari-cari, ada YIJ. Waktu SMA, waktu itu ada kayak pas mau lulusan ada banyak stand gitu buka di sekolah itu, terus aku lihat ada au pair Jerman, tapi kalau Jerman kan harus belajar bahasa Jerman.
kalau Belgia tuh enaknya bisa 3 bahasa sih, jadi pingin di Belgia, aku bisa milih kan. Kalau aku emang ekstrovert banget sih, sama selalu ceria. Dari dulu selalu semangat aja. Kalau aku kebetulan aku yatim piatu kan, jadi aku nggak ada yang ngehalangin sih. Aku tinggal di sini kan sama nenek aku, dia dukung banget. Terus sama tante aku, om aku semuanya pada dukung. Karena mereka bilang kan keluar negeri ya, itu aku juga masih muda, jadi itu bagus banget buat pengalaman aku, buat masa depan aku. Pasti bangga banget ya sama diri sendiri, karena pure 100% ini semua persiapan pakai uang hasil sendiri sih dari kerja itu selama setahun. Pertama waktu SMA itu kan mama papa aku meninggal, mereka meninggalnya tuh bedanya cuma 30 hari. Itu cukup shock sih aku. Terus mau nggak mau kan harus mandiri ya, karena aku anak tunggal juga. Jadi aku mulai dari SMA tuh udah mulai kerja, terus aku juga mulai bisnis. Terus aku ngerasa kalau keluar negeri itu lebih cerah gitu masa depannya, karena ya dunianya lebih luas, terus juga aku bisa explore lebih banyak hal sama punya banyak koneksi. Itu sih, itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu aku habis lulus kuliah, aku pas habis lulus yang kedua tuh pas aku magang tuh di hotel, karena aku lulusan perhotelan kan. Itu bener-bener capek banget karena bisa 12 jam kerja ke atas. Jadi aku pingin punya work-life balance, jadi aku pingin keluar negeri, karena kalau di luar itu lebih terjamin gitu. Yang ketiga apa Mbak Jen? Yang ketiga, itu waktu aku udah kerja ini, aku kan scroll lagi tuh TikTok. Terus aku ketemu ya IG, terus keinget lagi, oh iya dulu kan pingin au pair ya. Terus aku coba ngechat tuh sama konsultan, dapetlah Mbak Sri. Terus Mbak Sri nyaranin mau ke Belgia mungkin, au pair Belgia. Terus aku dikasih tahu benefitnya, terus persyaratannya apa aja. Ternyata memenuhi semua. Terus akhirnya udah mantep deh pilih Belgia. Itu dari pertama video call langsung jatuh hati. Aku waktu itu dapat 3 family kan, tapi waktu video call sama dia tuh langsung kayak aduh connect nih sama anaknya, sama ibunya. Mereka tuh sama vibes-nya sama aku, sama-sama kayak ceria banget lah. Jadi kita kayak match banget, cocok gitu. Ada sih, itu mereka tuh bener-bener yang sebaik itu sama aku. Kayak mereka ada nitip barang-barang ke aku. Sebelum visa aku keluar, yang ibunya ini udah transfer uang sama aku buat beliin makanan khas Indonesia gitu. Aku kayak dia percaya banget ya, padahal kan belum visa keluar, belum yang lain-lain, tapi dia udah kayak langsung dia bilang dia suka sama aku sih, katanya kita match banget. Dia juga ngerasa cocok sama aku dari awal, karena dia juga interview sama beberapa au pair, dia juga punya 2 au pair sebelumnya. Mungkin pertama harus tuker-tuker nomor WhatsApp ya, atau tukar sosmed lain, pokoknya selain email, karena pertama kan dari email dulu kita tuh. Mungkin biar bisa lebih deket ya, tukar kontak. Pertama tuh habis dari email, kita tukar ke WhatsApp, terus dia ngasih Instagram dia, akhirnya kita follow-followan. Terus kita sering video callan, chat-chat. Nggak lama kok, itu aku apply di web au pair itu hari Jumat, terus hari Seninnya itu udah dapet dia, langsung match gitu.
Enggak sih, biasanya kalau dia telepon aku pasti angkat sih. Jadi random aja. Kemarin mereka family-nya au pair dari Filipina sama Afrika. Cuman yang dari Filipina kemarin belum selesai kontrak udah dibalikin au pairnya. Karena dia mabok-mabokan di rumahnya yang ibu au pairku ini. Dia tuh punya kayak minibar gitu kan. Jadi banyak alkoholnya. Terus au pairnya dibolehin kan minum karena udah dianggap kayak keluarga sendiri kan. Dia tuh baik banget si ibu angkat ini. Terus ternyata dia tuh menyalahgunakan privilege-nya itu. Dia malah minum, alkoholnya banyak, terus mabok, terus pas nganter anaknya sekolah malah mabok. Jadi dipulangin langsung di blacklist gitu. Jadi kemarin waktu match dia juga nanya sama aku sih, kamu minum nggak waktu itu? Karena mungkin dia punya trauma tersendiri sih. Kalau work permit itu aku apply Desember, terus 3 bulan setelahnya tuh keluar. Cuma kemarin sempat ada masalah. Kemarin namanya tuh typo gitu, salah, tapi salah dari pihak sananya, jadi langsung cepet diperbaikin. Tapi itu cukup menghambat sih, kayak ada 15 harian telatnya jadinya. Tapi aman sih, yang penting dokumen lengkap, nanti pasti dibantu sama konsultan kalian kok. Terus kalau untuk visa itu aman semua sih, yang penting udah ada work permit, terus juga bisa jawab waktu di interview. Tapi tenang aja, pas kita mau di interview, sebelum di interview nanti dibantu sama kakak-kakak YIJ, diajak latihan interview dulu. Kemarin tuh yang bantuin siapa? Mbak Anissa? Kak Anissa, dia bantu banget sih, jadi dari proses awal sampai akhir bener-bener dibantu dari nol sampai akhirnya sekarang mau berangkat. Makasih banget buat Kak Anissa. Pokoknya kalian kalau punya mimpi kejar aja, apalagi masih muda kan. Jadi kita belum ada beban, kayak belum berkeluarga, jadi mau ngapain gagal atau enggak pun ya kan ditanggung sendiri ya. Jadi mumpung masih muda, gas aja. Dan jangan takut, keluar negeri itu nggak semenyeramkan itu, dan nggak sebanyak orang yang takut kan kalau keluar negeri kayak asing banget. Tapi enggak kok, kalian kan nanti dapat keluarga angkat di sana. Ini juga aku udah ngerasa kayak deket banget sama mereka meskipun cuma baru lewat online sih. Tujuh mungkin. Lumayan deg-degan tapi nggak terlalu, karena ini ke Eropa keduaku, jadi kayak ya nggak apa, ya udah pernah sih, cuman ini kan negara baru ya, jadi kayak wah gimana gitu. Oke. Nah yang sebelumnya kemana Mbak Jen? Waktu itu ke Turki. Oh ke Turki, atau ya ke Turki nggak PR kan ya, karena nggak harus Enggak, visa kan? iya langsung berangkat. Cuma beli tiket langsung berangkat. Seribu deh, pokoknya udah jiwaku kayaknya udah di sana gitu. Kayak aduh, udah dari kemarin tuh udah kayak aduh menggebu-gebu banget. Aku waktu nyampe itu nanti aku nggak ada anak-anaknya sih pas nyampe, karena mereka lagi di papanya, karena aku dapet single mom. Jadi nanti aku baru ketemu anaknya tanggal 11. Jadi nanti mau ketemu mamanya, terus mamanya ngajak aku liburan, kita berdua liburan di pinggir pantai gitu. Jadi nanti kita staycation berdua. Pingin foto-foto banyak di situ. Terus pokoknya pingin explore Belgia banget deh. Dan aku yang kedua pingin masak-masak sama mamanya, karena mamanya suka masak, aku suka masak. Kita mau tuker-tuker resep Indo sama resep Belgia. Aku pingin banget diajarin bikin spekulas, karena aku suka banget spekulas. Yang ketiga, aku pas ketemu anaknya pengen langsung main, pengen langsung kita pengen dress up. Aku udah janjian sama anaknya, sama anak yang kedua dia mau ulang tahun. Jadi aku udah janji juga aku mau bikin kue, karena salah satu kenapa mereka tertarik sama aku, waktu profile di YouTubeku itu aku bikin kue, terus anaknya pingin.
Terus dia bilang sama mamanya, aku pingin au pair ini, kakak ini gitu. Terus mamanya langsung, oke, mama juga suka sama dia. Pasti aku pengen ke Paris sama pacar aku. Terus habis gitu pengen ke Belanda karena aku punya temen juga di Belanda. Sama pengen ke Itali. Yang pertama aku mau terima kasih sama Tuhan karena sudah dilancarkan semuanya. Kalau nggak ada Tuhan nggak mungkin semuanya dilancarkan sampai hari ini karena benar-benar lancar semuanya, nggak ada masalah sama sekali. Terus yang kedua makasih buat diri sendiri udah berjuang sejauh ini, bisa ngelewatin semuanya. Terus makasih juga buat Kak Anissa sama Mbak Sri karena udah ngeyakinin aku dari awal, terus bantuin dari awal semuanya sampai sekarang. Top banget layanan YIJ, bener-bener diurusin semua. Jadi aku waktu itu bisa sambil kerja, jadi udah apply dari bulan September, itu udah mulai ngurus dokumen-dokumen. Tapi bener-bener 100% dibantu. Dari yang aku bingung-bingung kayak ini gimana ya, pasti selalu dikasih solusi dan sat-set gitu. Jadi top banget lah pelayanan YIJ. Buat kawan YIJ, jangan ditunggu di Belgia ya. Bye-bye.